Halo, perkenalkan nama saya Siti Anissa dengan NPM 22135. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi film yang berjudul The Interpreter, di mana ada kaitannya dengan perjanjian internasional. Dalam film ini yang berjudul The Interpreter, tahun rilisnya 2005, dibintangi oleh Nicole Kidman dan Sean Penn. Film ini mengikuti kisah seseorang penerjemah PBB yang bernama Sylvia Bowman yang tanpa sengaja mendengar rencana pembunuhan terhadap seseorang pemimpin negara fiksi di Afrika yang menjadi terlibat dalam konspirasi politik yang berbahaya. Kemudian Sylvia bekerja sama dengan agen rahasia yang bernama Tobin Keller untuk mencegah terjadinya pembunuhan tersebut. Alur cerita dalam film ini di mana Sylvia Bowman adalah seorang penerjemah yang bekerja di PBB di New York City, dibesarkan di Republik Matobo, sebuah negara fiksi di Afrika tetapi memiliki kewarganegaraan ganda. PBB sedang mempertimbangkan untuk terdakwa Edmond Zunawe, Presiden Matobo, untuk diadili di Pengadilan Kriminal Internasional. Awalnya seorang ini selama 20 tahun terakhir ia menjadi kejam dengan pemerintahannya dan kini si presiden tersebut bertanggung jawab atas kekejaman di pemerintahannya di Matobo. Zunawe ini akan segera mengunjungi PBB dan mengajukan kasusnya ke majelis umum dalam upaya untuk menghindari dakwaan. Lalu tentang seseorang penerjemah PBB ini yang tanpa sengaja terlibat dalam plot pembunuhan ketika ia mendengar secara tidak sengaja rencana untuk membunuh seseorang pemimpin Afrika. Lalu ketika orang-orang yang mendiskusikan rencana tersebut menyadari akan kehadiran si penerjemah PBB tersebut. Selanjutnya, isi ceritanya, penerjemah PBB tersebut melaporkan kejadian pada keamanan PBB dengan target plotnya tampaknya adalah Zunawe sendiri, yaitu Presiden Matoba. Pemanggilan Dinas Rahasia Amerika Serikat yang menugaskan Tobin Keller dan Dot Wars untuk menyelidiki dan melindungi Zunawe ketika dia tiba. Pembunuhan yang diduga ditemukan saat Zunawe sedang berpidato di depan majelis umum dan petugas keamanan langsung membawa Zuwane ke ruang aman untuk melindunginya. Keller menetapkan bahwa rencana pembunuhan tersebut adalah operasi bendera palsu yang dibuat oleh Zunawe untuk mendapatkan kredibilitas bahwa saingannya adalah teroris dan untuk menghalangi calon pendukung pemecatannya. Lalu di sini ada penjelasan tentang prinsip equality dalam piagam PBB. Prinsip equality dalam piagam PBB menegaskan bahwa semua negara anggota PBB memiliki hak yang sama dan setara tanpa memandang ukuran, kekuatan, dan kekayaan. Setiap negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di PBB tanpa diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa semua negara berhak atas kedaulatan dan integritas wilayahnya, serta memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan kepentingan di hadapan hukum internasional. Selanjutnya di sini ada prinsip sovereignty dalam hukum internasional. Prinsip sovereignty ini dalam hukum internasional menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain, di mana setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri dan keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara di mana tidak boleh dicampur oleh negara lain. Lalu prinsip ini juga tidak
berarti bahwa negara bisa bertindak sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan norma-norma yang ada di dalam internasional tersebut. Lalu di sini ada Pacta Servanda dalam hukum perjanjian internasional, di mana menegaskan bahwa perjanjian internasional harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Di mana prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi. Lalu pihak yang berkaitan dalam perjanjian ini harus melaksanakan kewajiban yang telah mereka sepakati, dan ini menjadi dasar dari kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan internasional. Prinsip ini juga menegaskan bahwa perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan itikat baik dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang sah. Di sini ada penjelasan tentang prinsip equality dalam piagam PBB yang berkaitan dengan film The Interpreter 2005. Kerjasama antara Sylvia Boorman dan agen rahasia yang bernama Tobin Keller menunjukkan pentingnya menjaga prinsip equality dalam piagam PBB, di mana konflik utamanya dalam filmnya tersebut yaitu rencana pembunuhan seseorang Afrika yang menjadi cerminan dalam prinsip kesetaraan atau yang disebut dengan equality di negara-negara yang terkendala oleh kepentingan politik, keamanan nasional, dan ambisi pribadi. Lalu konflik dalam film ini menyoroti bagaimana kepentingan politik, lalu keamanan nasional, dan moralitas individual dapat mengganggu upaya untuk menjaga kesetaraan dan kedaulatan dalam konteks hubungan internasional. Selanjutnya di sini ada prinsip sovereignty dalam hukum internasional yang berkaitan dengan film The Interpreter 2005, di mana Sylvia Boorman sebagai penerjemah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa apa yang disebut dengan PBB menunjukkan pentingnya diplomasi bahasa dalam menjaga keamanan internasional. Nah, rencana pembunuhan tersebut terhadap pemimpin negara fiksi di Afrika menunjukkan pentingnya menjaga prinsip sovereignty dalam hukum internasional. Sovereignty ini juga menjadi tema krusial yang dalam naratif film ini. Terdapat pada film ini sifat moral yang muncul di dalam kedaulatan negara, di mana harus menjaga kedaulatan mereka sambil juga berkontribusi dalam upaya global untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Lalu yang terakhir yaitu prinsip Pacta Servanda dalam hukum perjanjian internasional yang berkaitan dengan film The Interpreter. Pembunuhan yang hendak dilakukan menunjukkan pentingnya menjaga Pacta Servanda dalam hukum perjanjian internasional, di mana dalam film ini yang berhadapan dengan situasi yang mempertaruhkan kesetiaan dalam perjanjian internasional dan mempertimbangkan moral pribadi. Mereka dihadapkan pada konflik antara kewajiban untuk mematuhi perjanjian dan moralitas yang melibatkan kehidupan manusia atau kepentingan nasional. Ini juga menunjukkan bagaimana prinsip Pacta Servanda ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah konflik moral dan politik. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.